semuanya, perkenalkan nama aku Raskiana Karamadani dari 10 MIPA 3 SMA Negeri 48 Jakarta. Hari ini aku mau menceritakan cerita rakyat yang berjudul Si Pondik yang Licik. Jadi cerita ini tuh dari Nusa Tenggara Timur. Dia itu menceritakan tentang anak kecil yang nakal tapi berakal ya gitu. Kita dengerin aja ya. Jadi dari awal tuh cerita ini tuh emang si Pondik ini orangnya miskin lah, bisa dibilang kurang mampu. Jadi pada suatu hari si Pondik itu lagi merenung, memikirkan apa dan di mana ia akan makan hari ini. Jadi ia tuh tak punya tanah atau sawah untuk digarap, lagi pula ia sangat malas bekerja. Untuk makan sehari-hari ia rela berjalan dari desa ke desa mencari orang yang sedang mengadakan pesta. Setelah makan di pesta itu, biasanya ia meminta sepotong daging yang mentah tuh dari tuan rumahnya. Terus kayak gitulah dia cara bertahan hidup. Tiba-tiba suatu hari matanya tuh tertumpu pada perang lebah di sebuah pohon. Lalu dia berkata, sepertinya aku akan mendapatkan banyak uang hari ini, katanya sambil tersenyum licik. Dengan hati-hati diangkatnya sarong lebah itu dan dimasukkan ke dalam periuk tanah. Kemudian periuk itu ia gendong berkeliling desa sambil berteriak, gong antik, siapa yang mau beli? Lalu banyak orang yang tertarik dan mengerumuninya. Lalu orang tersebut berkata, "Hai Pondik, bukankah gong seharusnya terbuat dari logam? Mengapa milikmu terbuat dari tanah? Apa tidak pecah jika kita menabuhnya?" tanya seorang warga tersebut. Lalu dia bilang, "Oh, gong ini tidak perlu ditabuh, kalian cukup menggoyang-goyangkannya saja," jawab si Pondik sambil menggoyang-goyangkan periuk tanah itu. Benar saja, bunyi nging terdengar dari dalam periuk tersebut. Tak disangka periuk itu laku juga. Si Pondik menyeringai saat menerima uang sambil berpesan, "Kau baru boleh menggoyangkan setelah aku pergi." Begitu si Pondik pergi, si pembeli dengan tak sabar menggoyang-goyang periuk tersebut. Semakin lama suara yang keluar semakin keras. Nging, seperti itu kira-kira suaranya. Si pemilik dan warga lain yang bersamanya menjadi penasaran, apa yang membuat periuk tanah ini bisa berbunyi? Tanya mereka. Lalu dibukalah tuh periuk tanah itu. Dalam sekejap rombongan lebah keluar dan menyerang mereka. Sekujur tubuh mereka bengkak karena sengatan lebah tersebut. Dengan geram mereka mencari si Pondik lalu berkata, "Ah, itu dia!" teriak mereka yang mendapati si Pondik sedang duduk bersantai di depan rumahnya. Mereka menggiring pria itu ke balai desa untuk diadili. Lalu, karena dianggap telah mencelakai warga, ia dihukum dengan kedua tangan digantung di sebatang pohon hingga ia meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Namun si Pondik tetaplah si Pondik yang licik. Bukannya menyesal, ia malah menjebak orang lain untuk menggantikannya. "Kau sedang apa, Pondik?" tanya temannya yang baru pulang dari desa tetangga. "Oh, aku sedang berolahraga," jawabnya sambil beranyun-anyun. "Wah, rajin sekali, pantas saja perutmu ramping dan tangan kekar." Mendengar pujian tersebut, terbesit ide untuk menamari Tembong mencoba olahraga tersebut. Tembong setuju dan segera melepaskan ikatan tangan si Pondik dan tak
berapa lama ia sudah tergantung di batang pohon itu. Setelah terayun-ayun sepanjang hari, M. Tembong mulai kesakitan, sedangkan si Pondik, ia telah menghilang. Untunglah ada warga yang lewat. Warga itu berkata, "Hai Tembong, sedang apa kau? Bukankah si Pondik yang seharusnya menjaga dan menjalani hukuman?" Lalu si M. Tembong heran, lalu berkata, "Hukuman?" Setelah temannya menjelaskan persoalannya, sadarlah ia kalau si Pondik telah menipunya. M. Tembong dan seluruh warga kesal dengan tingkah laku si Pondik. Mereka mencari dan menyeretnya kembali ke balai desa. Lalu seorang berkata, "Pondik, kali ini kau betul-betul keterlaluan," kata kepala desa. "Sebagai hukuman kau bertanggung jawab menyerahkan seekor kerbau yang besar dan gemuk untuk desa ini." Si Pondik menyanggupinya, tapi sejujurnya ia tak tahu bagaimana caranya mendapatkan kerbau yang gemuk dan besar seperti yang diminta itu. Dengan perasaan bingung, ia menyusuri desa tetangga mencari orang yang menggelar pesta. Seperti biasa, untuk menumpang makan. Rupanya hari itu ia cukup beruntung. Saat ia lewat, tuan rumah sedang membagi-bagi daging kerbau. Setengah memohon, si Pondik meminta agar bagian kepala dan leher kerbau itu diberikan kepadanya. Karena kasihan, tuan rumah pun memberikannya. Si Pondik pulang dengan hati riang untuk melanjutkan akal liciknya, yaitu menanam kepala kerbau itu di kubang berlumpur. Seutas tali diikatkannya ke leher kerbau itu dan ujungnya ditambatkan ke sebatang pohon. Setelah itu ia pergi ke balai desa. Pondik berkata, "Aku sudah menyiapkan kerbau untuk kalian. Kerbau itu kutinggalkan di kubangan di sebelah timur. Kalian boleh mengambilnya." Setelah berkata demikian, si Pondik cepat-cepat mengemasi barangnya dan meninggalkan desa dengan diam-diam. Beberapa warga melepas tambatan di pohon dan menarik kerbau itu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang mereka dapat hanyalah kepala kerbau beserta lehernya. Perasaan marah bercampur geli terpancar di wajah mereka. Mereka akhirnya tahu kalau si Pondik telah melarikan diri secara diam-diam. Lalu kepala desa berkata, "Sudahlah, biarkan ia pergi. Dengan begitu, ia telah menghukum dirinya sendiri. Kita saja yang terlalu bodoh bisa dikelabuinya terus-menerus." Dan akhirnya mereka semua pulang dan melupakan si Pondik. Jadi itu kisahnya si Pondik. Dan pesan dari cerita si Pondik ini, gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal positif, bukan untuk mengelabui orang lain, karena persahabatan lebih penting dari kekayaan. Ya, itu pesan dari cerita si Pondik. Jadi cukup sekian video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.